Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan aljabar linear pada traffic flow. Sebelumnya tuh penerapan aljabar linear pada traffic flow ini mirip seperti materi sebelumnya pas bahas rangkaian listrik, seperti menghitung arus-arusnya itu. Jadi arus masuk sama dengan arus keluar. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang arus di sekitaran Stadion Widosono setiap 60 detik. Wes, Ya, ini ya. biasa. Nah, ini angka-angkanya ini saya kira-kira saja. Yang penting yang masuk sama yang keluar itu hasilnya 0. Kalau dijumlahkan hasilnya 0. Ya. Selanjutnya kita misalkan dulu di setiap arus yang akan kita cari, dimisalkan dengan X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Bisa dimisalkan dengan hal yang lain. Kemudian kita cari persamaan di setiap persimpangannya. Pada persimpangan A, yang masuk itu X6 dengan 130 dan yang keluar X1 dan 75. Di persimpangan B, yang masuk itu hanya X1 dan yang keluar X2 dan 80. Di persimpangan C, yang masuk X2 sama 45 dan yang keluar X3 sama 30. Dan seterusnya ini di persimpangan D, kemudian di persimpangan E, dan persimpangan F. Harusnya ini F ya. Kemudian rubah persamaan itu ke dalam bentuk persamaan matriks. Ya, seperti ini ya. Kemudian dari matriks yang ada ini kita operasikan baris elementernya. Nah, ini dioperasikan sehingga membentuk operasi Gauss ini. Hanya bisa sampai Gauss. Nah, setelah itu didapat hasil akhir ini X masing-masing dari hasilnya. Untuk memperoleh masing-masing dari arusnya itu masih memerlukan clue satu lagi. Gitu. Ya. Seperti itu aja, Pak. Dari hasil tersebut diketahui bahwa untuk menghitung masing-masing arus masih diperlukan lagi satu clue tambahan. Dan dapat disimpulkan bahwa menggunakan OBE untuk menemukan solusi persamaan linear menjadi lebih mudah dan waktu relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan substitusi eliminasi. Terima kasih. Itu, Pak. Ya, terima kasih Mas. Waduh, luar biasa ini. Jangan di end dulu ya. Oke, Ya, Pak. silakan bagi teman-teman yang mau memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Ini menarik loh ini loh. Ini Dosono yang sering dilewati ini. Kalau mau dari UIN ke Malioboro kan lewat sini toh. Atau mau renang kemana? Renang ke Bang Tirto ya? Ya, Pak, ada Pak di situ. Iya, ya. Belum pernah tapi aku, Pak. Oh, belum pernah? Oh, sering saya, Mas. Ya, monggo kalau ada teman-teman yang silakan. bertanya. Mas Aurizan, Akan saya jawab sebisanya. Mas Aurizan, Mas Mufarid, Farid, Imam Mahfid. Wah. Ya.
Jadi sebenarnya penerapannya aljabar linear pada traffic flow ini sebenarnya untuk mencari apa sih? Ya, silakan jawab, Mas. Ya, untuk mencari masing-masing arus ini loh. Ya, banyaknya kendaraan yang lewat dari masing-masing jalan gitu. Kalau Ya, di persimpangan, setiap ada persimpangan gitu kan, misal ada yang masuk satu nanti bisa keluar dua atau sebaliknya, atau banyak lagi juga. Di lampu merah itu banyak. Berarti tadi untuk permisalan apa X1, X2 dan seterusnya itu untuk menandakan itu apa sebuah jalan atau sebuah persimpangan. Berarti untuk sebuah jalan ya. Iya, untuk Sebuah satu sebelah jalan. jalan. Oke. Permisalan aja. Siap. ada pertanyaan lagi? Kan ada 6 ruas jalan ya itu ya, Hari ya? Iya, Pak. Itu bakal ngajar. Ngelih mau rapat sekolah jam 1 sampai sekarang non-stop ya, aduh ngelih lagi. Ini kayaknya Makanya, ini waktu kuliah Pak Wahid ya, Mas Arizan mungkin tahu ya. Kayak pernah dibahas juga ini di mata kuliah pemodelan matematik ya. nggak ngambil, Pak. Oh, nggak ngambil. Oh, nggak ngambil ya. Iya. Besok kalau kalian belajar mata kuliah pemodelan matematika oleh sama Pak Wahid itu kayaknya juga akan diajari bagaimana cara memodelkan jaringan lalu lintas yang lebih bagus daripada ini, maksudnya modelnya lebih bagus. Ini masih model sederhana ya. Tapi sudah membuka mata kita bahwa hal yang sederhana itu pun bisa kita modelkan dalam bentuk matriks. Tadi Mas Oris mau tanya sepertinya, Pak. Ya, silakan Mas Arizan. Iya, mau tanya. Tadi itu berarti yang jumlah perkiraannya angka-angkanya itu jumlah mobilnya ya, Mas? Oh, Yang 10 gitu nah, itu. kalau ini aku nggak Itu jumlah nentuin mobilnya. itu, Mas. Ya setiap kendaraan cuma saya hitung satu gitu, baik motor, mobil maupun bis. Yang maksudnya itu angka-angkanya melambangkan jumlah itunya tuh kendaraan. Iya, cuma banyaknya kendaraan yang lewat. Oh iya, berarti nanti fungsi ininya kan nanti kan mengetahui itu per arusnya itu berapa. Iya. Nah, nanti itu di kemudian maksudnya bisa digunakan untuk apa ya, untuk mengetahui itu terus digunakan untuk apa? Ya, kalau menurut saya ya cuma sekedar tahu, Mas, kalau di situ bakalan ada berapa kendaraan yang lewat gitu. Oh iya, Mas. Mau menambahkan ya. Terima Jadi kasih. ini informasi penting loh ini. Ini menjadi salah satu data yang penting ya untuk kebijakan pemerintah mestinya. Nanti kalau kebanyakan ya dibuat searah kan gitu kan, kayak seperti di mana Jalan Mataram tuh ya, yang Kisrui. Jalan Mataram searah kan akhirnya kan yang jadi macet kan sekarang Permata itu. Ya Mas ya? Iya, Pak. Oh nggak pernah lewat itu ya? Permata, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayamuruk itu. Terus ya gitulah. Bukan Kisrui sih. Cuman apa ya? Ya kan berdasarkan hitung-hitungan kayak gini mestinya. Jadi Mas ngitungi pakai timer itu. Klik. Itu kan ada alatnya itu. Enggak, Pak. Kalau yang ini cuma perkiraan aja, Pak. Yang tak isi ini. Itu kan bisa ada alatnya itu. Itu Prodi punya itu kayaknya. Ya, Pak. Karena dulu pernah untuk penelitian mahasiswa itu. Di mana lupa saya. Tik. Dipencet satu itu loh.
Nanti nambah satu. Gitu. Tapi ini masnya nggak kira-kira loh ini. Ini realnya kayak gini loh realnya. Enggak ya, Pak. Jadi Mas Lutfi Cuma itu perkiraan perkiraannya yang bakalan sampai mana nih, Pak? iya, Mas Lutfi ini perkiraannya nggak sembarang perkiraan ini nih. Kalau menurut saya memang seperti ini. Kira-kiranya udah benar. Ya cuma tak kira-kira yang rame mana gitu, yang sepi mana gitu, Pak. Iya. Ya, ada pertanyaan lagi? Mas yang lain? Mas Imam Hafid nih, nggak pernah dengar suaranya ya? Bingung Pak, mau tanya apa? Ini bisa dibawa ke persamaan diferensial. Karena ada laju perubahan arus jumlah itu berdasarkan waktu. Gitu, Mas. Jadi trafiknya ini kan berubah-ubah ini terhadap waktu. Tidak konstan seperti ini toh. Jadi terkadang ada yang padat, terkadang nanti jadi lenggang, kan? Berarti ada perubahan jumlah terhadap waktu. Itu bahasa yang dipakai itu bahasa persamaan diferensial biasanya. Turun ya di per dt itu kan. Cuman ini diskrit kan, jadi nggak tahu kayak apa nanti. Pakai apa ya alatnya ya? Ada yang tahu nggak? Mas Lutfi. Alat yang gimana, Pak? Ini kan perubahan terhadap waktu tuh ini. Kalau realnya kan arus lalu lintasnya kan berubah-ubah toh. Misalkan nggak seperti itu toh. Misalkan jam kerja berangkat dan jam kerja pulang kan berbeda padatannya. Ya. Jadi ini contoh baru pengembangan ya. Bagus ini. Ini kalau dikembangkan menarik ini. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Mbak Ambar. Mas, coba ke slide selanjutnya, Mas. Modelan kuliah. Gimana? Gimana, Mas? Di model perkuliahan selanjutnya juga presentasi kayak gini, Pak. Iya, yang selanjutnya kan yang belum siapa yang belum? Nah, kalau besok udah semua, Pak? Muter lagi. Iya. Nanti di sela-sela itu saya ngasih materi lagi. Ya. Ya, seperti sebelumnya kayak gitu, sebelumnya juga. Sebelumnya. Selanjutnya yang mana, Pak, tadi? Apanya? Enggak, slide selanjutnya yang tadi loh, yang hampir kesimpulan loh. Tadi kan butuh. Putus, Pak. Iya, internet saya nggak stabil nih. Oh, tahu. Yang tadi loh, Mas. Terus next lagi. Ini, Pak. Nah, lagi. Yang setelah OBE tadi loh. Terus.
Ini Pak. Sebenarnya ini juga bukan Gauss Jordan Pak, karena ininya nggak 0. Siapa bilang? Ini Gauss Jordan ini. Nah, Gauss Jordan tuh Ini iya, Gauss Jordan Pak. ini. Ini Gauss Jordan ini. Nggak kira ini tadi mah bukan Gauss. Ini udah dalam bentuk echelon baris reduksi itu. Udah ini. Masing-masing leadingnya 1. Dan Tak apa? kira tuh Gauss Jordan tuh pasti cuma dimuat 1 sama 0 tok ya Pak, nggak ada min Enggak, 1. ini Gauss Jordan nih. Nah, berarti kan solusinya kan banyak tuh ini di sini. Iya. Nah, itu coba selanjutnya Mas, tadi slide selanjutnya. Diperlukan 1 clue tambahan. Nah, itu clue-nya apa, Mas? Ya mengetahui salah satu arusnya Pak. Kalau yang di buku kemarin tuh yang tak lihat tuh kan berakhir semua X dikurangi dengan X4 toh. Nah, itu di buku itu dimisalkan X4-nya, Pak. Nah, ini mungkin bisa dimisalkan X6-nya. Berarti dengan mengetahui satu arus di satu ruas itu sudah bisa mengetahui semuanya ya? Iya. Gitu, Pak. Iya. Artinya, nah salah aku. Artinya cukup dengan mencari ruas di salah satu arus di salah satu ruas, kita bisa mengetahui semuanya ya. Iya. Ya. Ya, bagus Mas. Kok dapat ide di Krodosono dari mana tadi? Ya, cari yang persimpangannya banyak, Pak. Kemarin, Pak, tak pikir-pikir itu. Sering ke situ, Mas? Ya, kalau berangkat ke kampus dulu lewat terus, Pak. Loh, sekarang? Ya, sekarang nggak berangkat, Pak. Oh iya ya. Iya sih. Oke. Oke, terima kasih Mas. Mirip seperti yang kemarin arus listrik ya ini ya. Ya. Ini kalau pakai inverse nggak bisa ya? Nggak tahu, Pak. Saya kalau pakai inverse bingung, Pak, nyarinya. Nggak bisa ini karena ada baris 0. Determinannya pasti 0. Coba aja tadi. Tadi matriknya mana tadi matriknya, Mas? Matrik semula di mana? Matrik semulanya. Matrik semulanya di mana? Matrik semula. Sebelum dieliminasi. Tapi matrik 6 kali 6 ya, Pak. Juga pusing juga, Pak, kalau dicari inverse-nya. Nah, pakai software. Pasti determinannya 0. Semua kalau pakai software pasti mudah, Pak. Ah, iya. Ini 0 mesti ini. Coba ya, tak ya. Tak hitungnya ya. Pakai software. Mas punya software nggak? Nggak punya ya, Pak. Nah, coba pakai punya saya ya. Tak Sebentar stop ya ini, Pak, berarti. Jangan dimatikan. Dugaan saya itu 0. Di stop apa enggak, Pak? Ini? Dugaan saya 0, dugaan saya. Kalau ini melihat presentasinya di stop dulu apa enggak, Pak? Nggak usah. Biar saya lihat. Mau saya entrikan dulu. Nah, setelah itu nanti saya ganti share screen. Nanti, tapi Mas tutup dulu. Bentar ya.
Udah Mas. Anu ya, saya share screen ya. Oke. Udah belum? Sudah, Sama Pak. sama ya entry-nya ya. Sama nggak ini? Mas Lutfi, sama ya? Sama, Pak. Lalu. Nol lah. Nol ya. Di sini kita bisa banyak belajar di aljabar linear ya. Ini ada, kalau di Maple tuh ada package-nya sendiri ya. Nah, ini. Coba cari matrik join dan seterusnya bisa. Matrik join-nya ya. Lihat banyak ya. Ada nih, ada apa ini? Coba kita bawa ke mana tadi? Gauss Jordan ya. Caranya gimana ya? Gauss Jordan. Gaussian elimination. Nah, kita lihat ya. Nah, ini. Kita lihat Gaussian elimination dari A. Nah, sama kayak punya Mas tadi. Ya. Oke ya. Yang tadi kemarin manual Mas, jenengan Mas Lutfi. Ya manual, Pak. Manual ya. Tapi Nah, tadi kan juga step by step-nya juga tak kasih tahu tuh, Pak. iya sih. Oh iya betul ya. Tapi bener kok, Cat. Maksudnya nah, makasih ini bisa untuk ngecek gitu. Iya, Pak. Ini ranknya berapa? Rank dari A berapa Mas? Kalau seperti ini, kalau matik A seperti ini, berapa rank-ranknya? Rank gimana, Pak? Rank itu apa? Dimensi apa? Dimensi dari ruang baris loh, atau ruang kolom. Sama dengan banyaknya baris tak nol dalam bentuk echelon baris reduksi. Berarti ini baris nolnya ada 1, berarti ranknya ada 5. Ada 5. Oh, R-nya pakai R gede. 5 loh. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Atau ada yang ditanyakan lagi dari untuk Mas Lutfi?